Mobil di atas kapal feri penyeberangan ini tiba-tiba tercebur ke sungai di Desa Rantau Asem, Katingan, Kalimantan Tengah. Warga di atas kapal panik mengetahui keberadaan Kapolsek Katingan Hulu bersama seorang warga sipil ada di dalam mobil. Pemilik mobil pun terjun ke sungai berupaya membantu, namun terbawa arus sungai. Kapolsek dan seorang warga berhasil menyelamatkan diri, sementara pemilik mobil tenggelam ditemukan tewas usai beberapa jam pencarian. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit guna divisum. Mobil yang tadinya mau masuk ke feri penyeberangan ternyata los dan masuk ke sungai. Kemudian di dalamnya ada seorang Kapolsek informasi, Kapolsek Hulu atas nama Ibdah ya. Kemudian ada satu juga pendamping di sampingnya atau orang sipil. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Polres Katingan dan Ditpol Airut Polda Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews. Keluarga Afif Maulana, bocah 13 tahun yang tewas diduga dianiaya aparat saat membubarkan tawuran di Kota Padang, berencana lapor ke Komnas HAM. Sebelumnya Afif ditemukan tewas di bawah jembatan dalam kondisi tubuh penuh luka lebam. 30 anggota polisi Polda Sumatera Barat telah diperiksa. Suasana duka menyelimuti kediaman Afif Maulana, bocah 13 tahun yang tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, 9 Juni lalu. Sang ibunda menyebut kematian tak wajar putranya membuat keluarga mantap melapor ke polisi, bahkan akan melapor ke Komnas HAM Jakarta. Keluarga meyakini ada unsur penganiayaan dalam kematian putranya dan diduga itu dilakukan aparat yang tengah membubarkan tawuran. Afif Maulana, anak pertama dari 2 bersaudara, dikenal hobi sepak bola. Sebelum kejadian, korban izin ke keluarga untuk menginap di rumah temannya sambil menonton bola. Keluarga menerima kabar kematian Afif dari Rumah Sakit Bayangkara pada Minggu sore. Harus dapat mengusut tuntas masalah ini Bang, untuk dihukum para oknum-oknum yang telah menganiaya si Afif Bang. Afif Maulana ditemukan tewas dengan sejumlah luka lebam di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, 9 Juni lalu. Diduga korban ikut dalam rombongan tawuran yang diamankan aparat pada Sabtu malam, namun justru ditemukan tewas pada Minggu siang. 35 orang saksi telah diperiksa, 30 diantaranya anggota Polda Sumatera Barat. Kuasa hukum korban meminta Kapolri memberi atensi besar dalam kasus ini. Ada 30 orang yang kemungkinan bisa terlibat dan sulit sekali mengidentifikasi, dan mereka bukan orang-orang biasa yang kemudian tidak tahu hukum begitu. Dan ini kesulitannya, dan kami katakan bahwa kami memang menyaksikan kasus ini bisa selesai di tingkat kepolisian Sumatera Barat, jujur saja, dan kami ingin sebenarnya Kapolri tunduk tangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews. Puluhan paku berukuran besar ditemukan bersarang dalam lambung seorang pria ODGJ di Indramayu, Jawa Barat. Dari pemeriksaan dokter ternyata selama 1 tahun terakhir, pria ODGJ ini memakan paku. Dari hasil foto ronsen inilah, dokter akhirnya menemukan puluhan paku berukuran besar bersarang dalam lambung SH, pasien pria ODGJ berusia 22 tahun. Batang-batang paku berukuran 5 hingga 7 cm menempel dalam lambung. Sebelumnya SH mengeluhkan sakit perut. Usai dibawa keluarga ke RSUD Indramayu dan di ronsen, baru diketahui penyebab sakit perut. Dokter pun melakukan tindakan operasi untuk mengangkat paku dari lambung warga desa Pabian Udik, Indramayu ini. Ternyata paku besar yang bersarang berjumlah 70 paku. Didapatkan bahwa pasien ini juga terdapat keluhan, ya, ada mual, sering sakit perut. Kemudian ditanyakan kepada keluarganya, dan ini sudah lama terjadi sekitar 1 tahunan. Dan menurut pengakuan keluarganya, si pasien tersebut juga sering makan jarum pentul, ya.
Keluarga pasien mengaku SH depresi akibat mengonsumsi obat-obatan dan baru mengetahui setelah ditemukan banyak paku di toilet rumah. Bahkan SH diketahui pernah makan jarum. Pasien ternyata sudah 1 tahun makan paku. Jika tidak segera dioperasi, lambung pasien akan mengalami infeksi dan kegawat daruratan. Dari Indramayu, Jawa Barat,